Halo guys, selamat datang kembali di channel tentang permasalahan hukum dan solusinya. Hari ini kita akan membahas cerita hukum tentang Sledri, seorang pemilik rumah yang sedang membutuhkan uang. Dia hendak menjual rumahnya kepada Loncang selaku pembeli objek rumah milik Sledri yang dijual. Pesan yang akan disampaikan di video ini adalah, walaupun kalian sedang kesulitan keuangan dan sangat membutuhkan uang, tetap bijaklah dalam menjual aset rumah agar kalian tidak bertemu dengan pembeli dengan karakter toksik, sebagaimana yang dicontohkan pada video ini, dan berhati-hati mungkin akan lebih baik daripada kalian menghadapi permasalahan hukum akibat bertemu dengan pembeli toksik. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, kita akan langsung ke permasalahan hukumnya. Pada bulan Januari 2023, Sledri mempunyai hutang di Bank Kobis. Akan tetapi karena permasalahan keuangan, Sledri berkeinginan untuk segera menebus sertifikat hak milik yang dijaminkan di Bank Kobis dengan cara memasarkan rumahnya untuk mendapatkan pembeli. Kemudian pada Mei 2023, Sledri menemukan pembeli bernama Loncang dan sepakat untuk melakukan transaksi atas pembelian rumah Sledri dengan kesepakatan harga sebesar 800 juta rupiah yang dilakukan di kantor notaris dengan uang muka sebesar 200 juta dan pembayaran sisa sebesar 600 juta akan dilunasi Loncang dengan tenggang waktu 6 bulan terhitung sejak tanda tangan surat perjanjian di kantor notaris. Dan pada saat diadakannya perjanjian tersebut, Sledri juga menjelaskan bahwa rumah yang menjadi objek jual beli tersebut sertifikat hak milik dalam jaminan Bank Kobis, dan Loncang selaku pembeli tidak keberatan untuk transaksi kepada Sledri walaupun sertifikatnya dalam jaminan bank. Dan pada saat penandatanganan dilangsungkan juga dijelaskan bahwa sertifikat hak milik nomor 01 atas nama Sledri dengan luas 400 meter persegi. Kemudian pada kesepakatan tersebut juga Loncang memohon kepada Sledri untuk sementara waktu menunggu pelunasan agar diizinkan untuk menempati rumah tersebut sambil menunggu pelunasan sebesar 600 juta rupiah. Singkat cerita, kemudian pada bulan Agustus 2023, Loncang menitipkan uang sebesar 50 juta rupiah. Dan pada akhir jatuh tempo pelunasan pembelian rumah pada bulan November 2023, ternyata zonk guys, karena Loncang tidak bisa melunasi kekurangan sebesar 600 juta rupiah. Dan karena tidak bisa melunasi, Loncang memohon kepada Sledri untuk memberikan pelonggaran waktu sampai Desember 2023 dengan memberikan kompensasi 50 juta yang telah dititipkan kepada Sledri tersebut di luar harga pelunasan sebesar 600 juta rupiah. Lalu kemudian pada bulan Desember 2023 ternyata zonk lagi guys, karena Loncang tidak bisa membayar uang pelunasan pembelian rumah. Bahwa atas ketidakmampuan Loncang tersebut membuat Sledri melakukan berbagai upaya agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa melalui penyelesaian hukum. Akan tetapi Loncang tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya sampai pada akhirnya Sledri mengambil langkah perdata untuk menggugat Loncang pada kurang lebihnya sekitar bulan Agustus 2024. Nah begitu guys, kurang lebihnya permasalahan hukum yang semoga tidak terjadi dalam kehidupan kalian. Hanya sekedar nasihat saja untuk kalian jika kalian sedang kesulitan keuangan. Bijaklah saat kalian menjual aset. Karena kalau kamu tidak berhati-hati maka akan menimbulkan masalah yang lain dalam kehidupanmu. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan hukum. Dan karena cerita di video ini adalah seseorang yang berhadapan dengan pembeli dengan karakter toksik, maka saran di video ini menghadapinya adalah dengan membuat gugatan. Lalu bagaimana cara membuat gugatannya? Guys, saat kalian membuat gugatan, pastikan gugatan kalian berdasarkan fakta yang terjadi sesungguhnya ya. Kemudian apa saja kronologis fakta-fakta yang bisa dimasukkan dalam gugatan? Yaitu pertama, fakta pertama bahwa antara Sledri selaku penggugat dan Loncang selaku tergugat telah bersepakat untuk melakukan jual beli rumah dengan luas tanah kurang lebihnya 400 meter persegi senilai 800 juta rupiah. Dan selanjutnya Loncang selaku tergugat telah memberikan uang muka sebesar 200 juta rupiah pada saat penandatanganan perjanjian. Fakta kedua, Sledri selaku penjual rumah karena sedang kesulitan keuangan dan sertifikat rumahnya sedang dijaminkan kepada Bank Kobis, dan atas keadaan tersebut Loncang tidak keberatan objek jual belinya berada di Bank Kobis. Kemudian fakta ketiga, Loncang sepakat kepada Sledri untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar 600 juta pada bulan November untuk pelunasan. Fakta keempat, ternyata Loncang tidak memenuhi kewajibannya sampai akhirnya pada bulan Maret 2024
Atas keterlambatan tersebut, Sledri sudah memberikan surat peringatan 3 kali dengan tujuan untuk segera menyelesaikan kekurangan maupun pengosongan rumah sengketa. Namun Loncang selaku tergugat tidak kooperatif dan telah ingkar janji, sehingga atas perbuatan Loncang tersebut maka Sledri dirugikan. Fakta yang kelima bahwa atas pembayaran yang telah dilakukan Loncang sesuai kesepakatan dengan uang muka 200 juta dan apabila transaksi gagal, maka uang muka dan kompensasi 50 juta akan hangus. Kemudian yang biasanya ada dalam gugatan adalah agar gugatan tidak sia-sia dan agar rumah tidak dipindah tangankan oleh Loncang selaku tergugat kepada pihak ketiga, maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan. Fakta selanjutnya bahwa Loncang tanpa izin telah merenovasi objek sengketa tanpa izin dan berulang kali Sledri menempuh jalan damai dengan Loncang namun tidak menemui kesepakatan dan sampai Sledri tidak mampu lagi menghadapi permasalahan ini sehingga akhirnya perkara diselesaikan melalui jalur hukum. Nah, kurang lebihnya seperti itu guys, hal-hal yang biasanya ada dalam suatu gugatan. Selanjutnya adalah hal-hal yang dimohonkan dengan harapan untuk dikabulkan, yaitu pertama, mengabulkan gugatan Sledri selaku penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa perbuatan Loncang selaku tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menghukum Loncang selaku tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perubahan bentuk dan fungsi rumah sengketa sebesar 50 juta. Yang keempat, menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan terhadap rumah sengketa. Yang kelima, menghukum Loncang selaku tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat selambat-lambatnya 10 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pengosongan dilakukan oleh pengadilan dan aparat kepolisian berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku. Begitu guys, kurang lebihnya permohonan yang biasanya diajukan pada gugatan dengan tujuan untuk dikabulkan. Selanjutnya adalah alat bukti yang bisa diajukan untuk mendukung fakta yang disampaikan dalam gugatan dengan tujuan untuk membuat terang suatu permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kopi sertifikat hak milik nomor 01 atas nama Sledri. Yang kedua, surat perjanjian jual beli tanah antara Loncang dan Sledri. Kemudian yang ketiga, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Kemudian yang keempat, surat keterangan agunan atas sertifikat hak milik nomor 01 atas nama Sledri untuk membuktikan bahwa benar sertifikat tersebut benar dijaminkan di Bank Kubis. Nah begitu guys, kurang lebihnya bagaimana cara menyelesaikan masalah jika kamu berhadapan dengan pembeli yang toksik karena mempunyai karakter yang tidak bisa menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Harapan di video ini kalian terhindar dari permasalahan hukum, sehingga kamu tidak perlu untuk repot-repot berpikir untuk membuat gugatan. Dan akhir kata, semoga video ini memberikan manfaat. See ya.